Tidak setiap laki-laki yang hari ini nekat poligami itu merupakan potret ideal poligami yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kadang ketika ada masyarakat kita yang poligami, terus kemudian lantaran poligami itu nanti istri pertama dan kedua atau ketiga dan keempat itu sering tengkar, terus kemudian ekonominya jadi morat-marit, anaknya tidak terurus dengan baik. Akhirnya kita menghakimi. Loh, lihatan itu loh, salah dewe poligami. Lihatan jadi bengkerengan terus, jadi nggak akur, anaknya nggak terurus. Nah, ini yang saya minta yang pertama, tolong jangan begitu. Harusnya kalau poligaminya dibangun di atas bimbingan hidayah, mestinya nggak begitu. Nggih. Jadi, apa yang praktek di lapangan kok ternyata poligami malah menghancurkan opini tentang poligami, itu berarti oknum. Nggih, jangan dihakimi poligaminya, tapi oknumnya yang tidak bisa membangun poligami di atas bimbingan hidayah. Itu pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, dulu itu bersama teman-teman remas ibaratnya begitu ya. Saat itu kalau saya nggak salah ingat itu Forsika ya, Forum Studi Islam Insan Kamil. Itu kita memberikan semacam angket khusus diberikan kepada akhwat yang isinya tentang poligami, yang itu intinya hasil angket dikumpulkan, diambil sebuah kesimpulan. Sesolih apapun seorang akhwat, sesolihah apapun seorang wanita, itu tidak bisa dipungkiri mesti sakit hati. Secara fitrah seorang wanita tidak ingin diduakan. Namun, poligami sebagaimana syariat-syariat yang lain, itu Allah yang netapkan. Di mana seorang muslim yakin Allah itu adalah zat yang ilmunya teramat sangat sempurna. Allah adalah zat yang ketika menetapkan sebuah ketetapan itu bukan untuk ngecing, mencelakakan, benci yang satu, menguntungkan yang lain. Itu adalah ketetapan yang berangkat dari kebijaksanaannya dan kasih sayangnya. Dan tidak ada ketetapan yang Allah luncurkan kecuali Allah ingin hadirnya kebaikan di tengah umat ini. Dengan keimanan seperti itu, maka fitrahnya tadi yang tidak ingin diduakan, itu tidak ia izinkan untuk menolak ketetapan Allah itu. Nah, sehingga keimanannya, ya Allah, akhirnya muncul ungkapan seperti ini, ya Allah, aku menerima ketetapanmu tentang poligami. Meskipun hatiku masih merasa berat. Karena itu ya Rob, aku serahkan kepadamu keberatan yang masih ada dalam hatiku ini. Angkatlah. Nah itu, jadi dia tidak mengingkari dirinya, tidak mengingkari ketetapan Allah. Tapi dia curhatkan kalau dirinya masih belum sempurna dalam menerima ketetapanmu ini. Nah ini indah banget. Nah, sehingga nanti ketika ada sebagian wanita yang diuji Allah tentang poligami, maka dia tidak membenci poligaminya. Tapi dia membenci kalau oknum yang poligami itu tidak bisa membangun poligaminya di atas bimbingan hidayah sehingga menimbulkan opini yang buruk di masyarakat. Nah, ini benang merahnya. Saya ngomong ini betul-betul hati-hati, nggak kepingin diikuti nafsu sebagai seorang laki-laki. Nah, kalau nanti dalam tataran prakteknya, nah itu tadi kan konsep sudut pandang laki-laki sama perempuan. Kalau dalam tataran prakteknya, maka seninya cukup banyak. Seseorang laki-laki kalau ingin buka cabang ke istri kedua, ketiga, dan keempat,
Maka usahakan istrimu yang pertama itu sudah betul-betul bahagia. Engkau sudah berhasil ngomong istrimu, engkau berhasil ngomong anak-anak dari istri pertamamu, engkau bisa membahagiakannya, membimbingnya tetap menjadi seorang istri yang solihah. Nah, ketika engkau berhasil mengelola induk perusahaan seperti ini, maka bisa dipastikan, perhatikan wahai ibu, ini ungkapan praktek seorang laki-laki yang poligami ya. Maka ketika ia poligami, mencari istri yang kedua, itu bukan pelarian dari sakit hati dengan jenengan yang istri pertama ini. Itu kerennya kalau ada laki-laki yang seperti itu. Jadi dia ingin menikahi istri kedua, ketiga, dan ketiga karena ingin berbagi kebaikan, ingin berbagi kebahagiaan yang sudah ia buktikan berhasil membahagiakan dan mendidik perusahaan cabang yang tidak lain itu adalah ibu dan anak-anak. Nah, yang malapetaka yang menimbulkan celah dalam poligami adalah ketika dia belum berhasil membahagiakan perusahaan pertamanya, banyak tengkar, anak-anak tidak terurus dengan baik. Nah, ketika nikah lagi, itu salah satu indikasi pelarian. Bukan ngamalkan ajaran poligami di atas syariat. Pelarian karena dia tidak bisa bahagia dengan istri pertamanya. Ingin mencari cabang kedua, ketiga. Nah, orang atau oknum yang seperti ini tidak bisa ketemu sakinah. Karena dia nikah bukan berbagi kebahagiaan, tapi mencari kebahagiaan yang tidak ia dapatkan di istri pertamanya. Nah, ini receh. Receh. Sehingga istri pertama mesti terluka, nggak ridho. Tapi kalau istri pertama sudah terbahagiakan dengan baik, dimong dengan baik, anak-anak terurus, semuanya baik, maka ketika suami mau poligami, istri akan ngerasain, iya selama ini kita baik-baik kok. Dia tahu motivasi suaminya jujur, dia ingin berbagi kebahagiaan, tidak mencari kebahagiaan. Nah, ini nggih harus dipahami benang merahnya tadi dari sudut pandang suami, dari sudut pandang istri, dan dalam ranah praktek. Itu yang harus diperhatikan agar poligami tidak dipotret sebagai sesuatu yang menyakitkan. Selama ini poligami dianggap sesuatu yang jelek karena dianggap pelarian. Nah, poligami yang sehat ketika perusahaan pertama berhasil berkembang dengan baik, tidak ada yang terluka, maka ketika bikin perusahaan cabang, pasti ownernya itu ingin berbagi kebahagiaan, bukan mencari kebahagiaan.